Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, semuanya pada sehat ya. Semuanya udah pada sarapan ya. Sebelumnya ibu pengen kalian beresin dulu mejanya. Coba rapihin. Sambil kalian tengok kanan kiri, kira-kira ada yang nggak masuk atau enggak? Semuanya masuk? Sip. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kita berdoa bersama-sama ya. Boleh, KM-nya siapkan doa dan salamnya. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional Indonesia, lagu Garuda Pancasila. Anak-anak pada tahu ya lagu Garuda Pancasila? Sekarang kita nyanyikan bersama. Wah, kalian keren ternyata. Kalian pada hafal lagu nasional Indonesia Garuda Pancasila dengan baik dan benar. Dan juga kalian sangat semangat dalam menyanyikannya. Semoga semangatnya disimpan sampai akhir pelajaran ya. Nah selanjutnya sebelum kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan memperkenalkan buku apa ya? Pada ingin tahu? Nih. Ayo, ini buku apa ya? Coba di dalam covernya itu ada gambar apa? SpongeBob, betul. Kira-kira tentang apa ini? Menjaga lingkungan, betul. Wah, kalian keren. Anak, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, coba anak-anak kita buka buku temanya itu halaman 7. Itu di sana ada gambar otot manusia. Nah, coba adik-adik perhatikan dan coba adik-adik cermati seksama juga mengenai otot manusia tersebut. Nah, tahukah adik-adik apa itu yang disebut otot? Nah, coba Sandi, tahu gak Sandi otot apa? Oh, tidak tahu? Oke, kalau tidak tahu Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, otot juga berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan bereaksi seperti itu. Nah, jadi ketika adik-adik di rumah datang ke sekolah jalan kaki itu secara tidak langsung adik-adik itu menggerakkan kaki dengan menggerakkan otot juga gitu. Nah, kemudian juga korelasinya adik-adik, contohnya juga adik-adik ketika bersepeda bersama teman-teman ke sekolah maupun kemanapun itu, secara tidak langsung dan secara tidak disadari adik-adik juga itu menggerakkan otot kaki maupun otot betis, sehingga otot adik-adik itu akan mengalami pengencangan gitu ketika digerakkan. Nah, kemudian juga bisa adik-adik cermati juga yang dimaksud dengan otot itu adalah yang ada di bagian tubuh kita. Jadi otot itu nggak hanya otot betis, otot tangan, tapi ada yang dinamakan otot jantung, kemudian juga ada otot lurik atau otot polos dan yang lainnya. Nah, adik-adik itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak ingin bertanya dulu nih ke teman-teman yang lainnya, gimana nih apa sih yang dimaksud otot, terus juga gerak jenis otot tuh seperti apa, otot apa, otot tuh geraknya seperti apa saja. Oke, gimana Sandi, gimana, ada yang ingin tanyakan? Oke, Sandi bagus jawabannya. Jadi betul adik-adik yang dikatakan oleh Sandi tadi, bahwasannya ketika kita bersepeda, ketika kita jalan kaki, kemudian juga ketika kita menggerakkan tubuh, itu kita secara tidak langsung menggerakkan atau menggunakan otot tubuh kita. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan.
Di minggu depan kita akan pelajari lebih jauh lagi mengenai materi saat ini, dan jangan lupa adik-adik nanti setelah ini dibaca lagi dan diperdalam lagi atas materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Ya baik anak-anak, setelah membaca ataupun setelah selesai membaca, memahami isi bacaan tersebut, nah di sini ibu menugaskan kalian untuk membuat ataupun mencoba membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan. Nah coba di sini ibu beri waktu kira-kira berapa menit ya? Ya, ibu beri waktu 5 menit untuk membuat paragraf. Nah, itu bebas ya ketentuannya, dengan catatan itu berkaitan dengan ide pokok yang ada. Nah, cukup 1 ataupun 2 ataupun 3 paragraf yang ada. Nah, baik. Setelah selesai, di sini ibu bakalan menjelaskan kembali mengenai hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, yang pertama ini mengenai sepeda. Ya baik, setelah ibu memberikan tugas yaitu dengan cara menulis ide pokok paragraf yang sudah disampaikan, ibu harap semua anak-anak di sini memiliki keterampilan dan mengembangkan ide pokok untuk menjadikan sebuah paragraf ya. Nah, selain itu juga ibu harap anak-anak semuanya mampu memberikan ataupun mampu menuliskan ide pokok yang baik dan benar. Nah, setelah itu di sini ibu bakalan memberikan tugas. Tenang saja, di sini ibu tidak susah ataupun tidak menyulitkan anak-anak. Nah, tugas ini bisa dikerjakan bersama orang tua maupun teman-teman. Nah, tugasnya itu yaitu anak-anak dapat mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari berkaitan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan organ gerak. Nah, di sini ibu memberikan contohnya ya. Ketika anak-anak membantu orang tua, misalnya membantu ibu dengan cara memasak, apa yang kalian gunakan? Aktivitas apa? Ataupun organ gerak apa? Ya, betul sekali ya. Nah, organ gerak yang dapat diselesaikan ataupun dapat digerakkan itu yaitu tangan dan kaki. Tangan untuk memotong sayur-sayuran dan kaki untuk berjalan. Nah, setelah itu anak-anak dapat meminta bantuan kepada orang tuanya. Nah, di sini juga ibu harap ketika anak-anak mengamati aktivitas kesehariannya, nah ibu harap orang tua di sini dapat membantu dalam menilai ataupun mengamati aktivitas keseharian anak-anak. Nah, contohnya itu ketika berjalan, berlari, memegang, memanjat dan lain sebagainya. Nah, ibu harap di sini anak-anak dapat mengetahui organ gerak manusia, rasa ingin tahu, kerjasama, dan pastinya keterampilan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Nah, mungkin sekian. Nah, anak-anak, setelah kita tadi membaca, berdiskusi, ibu mau satu orang yang bersedia untuk mengemukakan pendapatnya. Boleh, siapa? Ya, silahkan. Ya, kita tepuk tangan dulu, kita apresiasi terlebih dahulu karena sudah berani untuk mengemukakan hasil dari belajarnya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan ya, dari pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui tentang organ gerak pada manusia, lalu juga mengetahui fungsi otot-otot pada manusia. Otot-otot pada manusia itu berguna untuk kita berjalan, berlari, memegang, memanjat, dan lain sebagainya yang telah tadi dipaparkan. Nah, maka dari itu, ibu harapkan anak-anak semuanya dapat memahami apa yang telah disampaikan tadi ya. Jika belum paham, silahkan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini? Tidak ada? Wah, berarti sudah paham-paham ya anak-anak ibu. Hebat! Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita tutup, ibu mau ngasih oleh-oleh dulu nih buat kalian. Apa sih ibu oleh-olehnya? Oleh-olehnya, kalian harus mengamati aktivitas keseharian kalian yang memanfaatkan organ gerak.
seperti berjalan, berlari, memegang, ya. Nah, nanti hasilnya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sudah paham apa yang Ibu tugaskan? Nah, itu oleh-olehnya ya. Oke, karena dirasa sudah cukup, tidak ada yang bertanya juga ya. Maka dari itu, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Silahkan KM untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu besok.